selamat datang kembali di podcast STT Sampel Bandung. Baik, kali ini saya bersama dengan pembicara kita. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan pembicara kita. Tapi untuk itu mungkin ada yang belum kenal, saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu. Pembicara kita ini adalah Reverend Dr. Yobi Buyu. Terima kasih ya Pak untuk kesediaan waktunya, telah menyediakan untuk kita bisa berbincang-bincang mengenai podcast yang akan kita bahas kali ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam podcast kita pada hari ini, yaitu tema kita tentang hidup yang sesungguhnya dalam Roma 6 ayat 1-14. Oke, kalau berbicara mengenai hidup, mungkin kita akan banyak nih bertanya tentang hidup ini. Baik, kita akan bertanya langsung kepada pembicara kita. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih makna hidup yang sesungguhnya menurut Roma 6 ayat 1-14 itu, Pak? Baik, terima kasih Sonia. Kalau kita membaca sepintas lalu tentang Roma pasal 6 ayat 1-14 ini, itu dia dimulai dengan kematian. Dan kemudian dia berakhir dengan hidup dalam kasih karunia. Jadi proses mulai dari kematian sampai kepada hidup ini, itu sebagai orang Kristen, itu dijelaskan di dalam ayat demi ayat dari pembacaan kita itu, atau Bible reading kita dari Roma 6 ayat 1-14. Mulai dengan kematian bagi dosa, kemudian masuk dalam kebangkitan, lalu kemudian bagaimana manusia lama, mengapa kita mati, yaitu tentang dosa, lalu masuk lagi kepada bagaimana dengan tubuh kita ini yang pada hakikatnya itu adalah dosa, dan kemudian pada akhirnya kita dibawa kepada kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan untuk itulah kita hidup, dan itulah hidup yang dimaksudkan oleh Roma pasal 6 ini. Maknanya seperti itu. Tentang hidup yang sesungguhnya itu ya, Pak? Iya, Wah, betul. menarik ya. Tapi kalau kita lihat nih ya, Pak, dalam Roma 6 ayat 1-14 itu, kalau kita baca itu seperti ya, kalau kita lihat di sini di dalam ayat 1-4 nih, yang bilang kematian bagi dosa dan kebangkitan hidup yang baru. Itu seperti apa sih, Pak? Iya, barangkali kalau bicara tentang kematian, ada seorang filsuf bernama Nietzsche yang hidup pada tahun 1844 sampai 1900. Justru bagi dia bukan manusia yang mati, tapi Tuhan yang mati dan manusia yang hidup. Tetapi maksudnya dia itu ialah nggak usah percaya Tuhan, karena manusia itu bisa jadi Tuhan. Manusia yang menjadi unggul gitu. Nah, ini agak kontras dengan apa yang dikatakan oleh Roma pasal 6 ini. Di mana iman Kristen itu melihat bahwa kematian diri lama sebagai penyerahan kepada Allah, dan bukan sebaliknya seperti Nietzsche menolak akan keberadaan Allah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau ada kematian, tentu yang dimaksudkan oleh Roma ini yaitu supaya ada kehidupan, ada kebangkitan hidup. Dan kebangkitan hidup itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah anugerah Allah melalui Kristus Yesus. Jadi ini sebetulnya agak nyambung dengan apa yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 11 itu, bahwa manusia itu seperti Lazarus yang kemudian mati tak berdaya. Dan kemudian datang Yesus, kemudian berbicara kepada orang yang mati itu. Orang yang mati itu, dan dia katakan, "Hai Lazarus, mari keluar." Dan ini sangat berpengaruh kepada pemikiran-pemikiran yang selanjutnya, yaitu bahwa dalam kematian manusia, dia tidak berdaya sama sekali. Manusia tidak berdaya sama sekali. Dan itu sangat dekat dengan pemikiran dari kaum yang beraliran reform, bahwa manusia itu disebut sebagai total depravity. Artinya kematian total dan tidak berdaya. Tetapi hanyalah Tuhan yang mampu menghidupkan dia kembali menjadi
manusia yang hidup. Memang baik Nietzsche maupun Paulus berbicara tentang transformasi yang radikal. Akan tetapi bedanya ialah bahwa Paulus berbicara tentang teosentris yang berpusat kepada Allah, sedangkan Nietzsche itu berpusat kepada manusia atau yang disebut dengan antroposentris. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kematian dan kebangkitan. Yang di dalam Roma 1 itu ya Pak. Baik. Untuk Bapak masih ada di sini ya, saya mau bertanya nih, di dalam kalau kita lihat ya dalam ayat 6, ayat 12 sama 14 tuh dikatakan dosa itu sebagai tuan atau bisa dibilang dosa itu bisa menghamba kita. Di dalam ayat itu dikatakan. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri itu seperti apa sih maksudnya Pak dosa itu memperhamba kita? Ya, kalau bicara tentang memperhamba berarti mengikat kita, membebani kita. Ini memang sangat bertentangan dengan pemikiran-pemikiran dunia atau pemikiran-pemikiran para filsuf. Saya kasih contoh aja, Jean-Paul Sartre, dia berpikir bahwa manusia itu adalah dia sebut sebagai condemned to freedom. Artinya manusia itu terkutuk untuk bebas. Tapi yang dia maksud sebetulnya di sini ialah bahwa manusia itu adalah memiliki kecenderungan untuk bebas dan bukan terikat. Dia percaya bahwa manusia dipaksa bebas dan harus bertanggung jawab untuk pilihannya. Jadi dia tidak perlu bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi dia perlu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan tentu kepada orang lain. Segala resiko yang dia ambil, dia bebas. Tapi dia tetap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan untuk itulah barangkali dia bermaksudkan adalah bahwa tidak perlu bahwa kita itu diikat oleh aturan-aturan firman Tuhan atau oleh Tuhan, tetapi lebih kepada yaitu bahwa beri dia kebebasan dan biarlah dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi eksistensi manusia bagi dia itu adalah tidak usah diatur. Dia harus bebas. Nah, tentu pemikiran ini adalah pemikiran yang kalau kita lihat, kalau dipertentangkan dengan Alkitab, bahwa Roma pasal 6 ini, Paulus mengakui bahwa tanpa Kristus, manusia akan terus diperhamba oleh dosa, tetapi dalam Kristus justru dia dibebaskan untuk kebenaran. Karena persoalan di sini ialah bahwa mungkin Sartre itu tidak memperhitungkan bahwa manusia itu merasa atau memiliki suatu beban kehidupan. Dan itu justru tidak membahagiakan hidupnya. Yaitu ketika dia dikuasai oleh apa yang disebut dengan guilty feeling. Perasaan bersalah. Atau bahasa kita itu adalah dosa. Dosa dan guilty feeling itu ya mirip-mirip lah, cuma beda konsep, tetapi berpusat pada manusia atau ketika datang pada eksistensi manusia itu sama bebannya. Bahwa manusia itu terhambat oleh karena apa? Dia memikirkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dan ini tidak bisa lepas, karena apa? Sejak dari dalam kandungan, manusia itu telah merasakan apa yang disebut dengan kehidupan yang sangat ideal. Dia dikasihi tanpa syarat, dia itu merasakan satu kedamaian, dia merasakan satu apa yang disebut dengan kebahagiaan. Itu bagi dia, keberadaan 9 bulan di dalam kandungan itu adalah keberadaan yang ya bagi dia itu adalah surga yang dia rasakan. Tetapi ketika dia lahir, dia akan bertemu dengan perjuangan hidup ini. Perjuangan hidup ini yaitu tidak bisa dia tolak bahwa begitu dia lahir, minimal yang pertama dia berhadapan itu adalah dengan ibunya yang melahirkan dia. Yang tentu mempunyai keinginan sendiri untuk anaknya.
Dulu waktu masih dalam kandungan dia belum kenal siapa yang beri makan kepada dia. Tapi begitu dia lahir, dia lihat bahwa dan ada orang lain, ada pihak lain, belum lagi ayahnya yang kemudian menetapkan aturan-aturan bagi dia, kakak beradiknya yang kemudian mulai membuli barangkali, dan otomatis sejak kecil itu dia sudah ada rasa bersalah, rasa apa namanya itu, bahwa saya tidak hidup sesuai dengan norma yang ada, dengan tuntutan yang ada. Ini kan menekan. Nah, tekanan-tekanan oleh rasa bersalah ini, di mana hanya dia yang tahu, orang lain mungkin tidak tahu, itu tentunya dia harus atasi. Nah, dia mau mengatasi dengan keberadaannya sendiri, itu sama dengan dia mengatasi seperti seekor kera yang sudah tenggelam di dalam apa namanya itu, lumpur sawah itu yang lebih tinggi dari dia. Semakin dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ya semakin dia tenggelam. Dan itu sebetulnya keberadaan manusia yang dilihat oleh Rasul Paulus, bahwa manusia tetap tidak berdaya. Nah, oleh karena itu, untuk bebas dari dosa, maka harus ada jalan keluar. Namun demikian, yang menjadi jalan keluar di sini bukan usahanya. Inilah yang disebut sebagai dosa memperhamba dia terus menerus di seperti apa ya? Seperti jaksa yang mendakwa dia terus menerus, dan dia itu harus hidup berdasarkan tuntutan dosa ini. Kamu salah. Nah, kalau begitu bagaimana? Kamu harus jadi sarjana. Begitu sarjana belum mencapai sesuatu, dia tetap bersalah. Dan dia terus-menerus hidup, dan sampai mati, dia tidak menikmati kebahagiaan hidup. Karena apa? Ada tuntutan. Tetapi, Kristus datang bagaikan seekor kera yang saya analogikan tadi itu. Tangan Kristus itu harus mengangkat dia, sama seperti seekor kera ini. Harus ada pihak lain yang mengangkat dia keluar dari situ. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus dengan membebaskan kita dari dosa. Apa tandanya? Yaitu kematiannya di atas kayu salib itu. Itu adalah tanda kasih dari Tuhan. Inilah, saya sudah, you tidak usah berpikir bahwa Tuhan menghukum kamu selama-lamanya. You percaya saya, dan jadikan saya sebagai Tuhanmu, saya tanggung semuanya itu. Kapan itu? Di atas kayu salib. Tubuh yang hancur, dan darah yang mengalir, menguduskan dan menyucikan dia dari semua rasa bersalah, semua dosa yang dia tanggung selama ini. Ya. Nah, itulah sebabnya bagi Roma pasal 6 itu, dia mengakui bahwa hanya Kristus yang membebaskan dia dari perhambaan dosa. Tetapi bedanya ialah bahwa dia dibebaskan untuk bukan bebas hidup, tapi dibebaskan untuk memilih kebenaran. Nah, itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak. Tidak hanya di ayat itu ya Pak. Ketika kita membaca nih di dalam Roma juga, di ayat seperti ini kalau kita baca di dalam ayat 13. Ayat 13 itu kan dia bilang tentang anggota tubuh itu sebagai senjata. Berarti anggota tubuh kita itu senjata, atau itu bagaimana sih maksudnya Pak? Dikatakan ayat 13 itu. Iya. Mungkin pemikir-pemikir atau kita banyak berpikir tentang tubuh sebagai medan kuasa. Tubuh sebagai suatu situs pertarungan kekuasaan seperti disiplin, kontrol. Tetapi di sini kita melihat bahwa tubuh kita itu, badan kita itu, yang menjadi pusat pertempuran antara yang baik dan tidak baik, antara keinginan daging dan keinginan roh, itu sebagai medan pertempuran rohani, tetapi bukan sebagai kekuasaan manusia atau sistem yang menentukan, sistem masyarakat atau sistem kemanusiaan yang menentukan, melainkan di sini ialah dikatakan bahwa kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Jadi dengan kata lain bahwa sikap hidup kita yang sebetulnya kita itu banyak tergoda di dalam keinginan-keinginan daging. Tetapi justru kita itu dibebaskan untuk melihat, dibebaskan dari dosa, dan kemudian dituntun kepada kebenaran
kebenaran firman Tuhan, disinilah pertarungan antara keinginan daging dan keinginan dari roh. Keinginan roh itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Keinginan daging adalah menjerumuskan kita pada dosa. Nah, disinilah pertarungan itu, dan pertarungan ini itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Namun demikian, walaupun pertarungan itu tidak selesai, namun demikian kemenangan itu sudah ada pada kita. Karena pada akhirnya, setelah pertarungan selesai, maka kita diproklamirkan oleh Tuhan sebagai pemenang. Mengapa demikian? Karena bukan karena kita berhasil memenangkan pertarungan itu, tetapi oleh karena apa? Oleh karena kita sudah berada pada pihak yang menang. Sama seperti misalnya orang sudah mengatakan bahwa tim atau klub itu sudah jadi, kayak waktu lalu kan Persib itu kan sudah memiliki poin kemenangan. Kalaupun dia kalah, dia tetap menang. Tapi bukan berarti kalau sudah poinnya sudah menang, waktu itu dia dapat berapa? 15 ya. 15 poin. Itu sudah nggak bisa kekejar lagi. Jadi kalaupun dia kalah dari pertandingan terakhir, dia tetap menang. Gitu, karena poinnya sudah ada. Jadi orang itu sudah merayakan kemenangan itu. Tapi bukan berarti bahwa kalau begitu kita nggak usah bertanding gitu, kan sudah menang. Nah, tentu tidak demikian. Tetap bertanding, kalau perlu menang lagi. Nah, dalam pertandingan itu, pertama perasaan orang yang menang itu, adalah apa? Arah rasa percaya diri. Walaupun dia barangkali ada yang kakinya ditendang sampai digotong keluar, tetapi itu tidak ada masalah. Main dengan 10 pemain juga tidak apa-apa. Tapi mau dia mau menang, lebih-lebih lagi. Mau draw, tetap menang. Mau kalah, sudah tetap menang. Sehingga katakan, tapi terakhir itu ternyata dia menang 3-2 kan. Nah, jadi itu yang barangkali menjadi analogi bagi kita, bahwa kita sudah diberi poin kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah seorang pemenang. Jadi, masuklah, selagi ada di dunia, bertarunglah sebagai seorang pemenang. Disitulah rasa percaya diri kita, bahwa kita bukan hanya dibenarkan oleh Tuhan, tapi kita juga diberi kemenangan oleh Dia, walaupun kita masih tetap bertanding. Jadi, hancur-hancuran di dunia ini melawan, bully dari orang lain, penilaian oleh orang lain, bahwa kita ini, wah payah kamu tidak nyampe. Tapi jangan salah. Kalaupun pada akhir hidupnya kamu itu kelihatan orang lain menang, tapi saya yang menjadi pemenang yang sebenarnya. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Itu. Kita harus berjuang gitu ya. Walaupun kita sebenarnya udah dimenangkan ya. Sudah poin kemenangan sudah ada. Iya kan? Ingat nggak waktu itu ramai sekali orang mau pergi. Wah, bawa bendera Persib ya. Menang. Orang bertanya, belum bertanding kok sudah menang. Lalu mereka bilang, kita kalah pun kita tetap menang. Lucu kan? Nah, itu kita. Begitu jalan kita ya, walaupun kita nggak bertanding, tapi kita udah dimenangkan sama Tuhan. Sudah dimenangkan sama Tuhan. Karena kita adalah manusia pemenang. Pemenang bukan karena kita menang. Tapi karena yang poin itu. Sudah dikasih poin. Yang lain masih poin 3. Kalau menang kan dapat 3 poin. Yang mereka masih di bawah. Kalaupun pertandingan terakhir dia menang, dia cuma dapat 9. Kalau dia menang. Ya kan? Dan Persib tidak dapat apa-apa, tapi tetap dia jauh di atas. Gitu. Baik. Kalau dibilangnya, berarti kita sebagai anak Tuhan nih kayak kita punya keuntungan ya. Kita udah punya poin lebih sebelumnya. Betul. Udah dikasih poin Sudah banyak. dikasih banyak. Tanpa kita harus capek-capek berperang, tapi kita tetap harus mempertahankan nah, ya. Itulah bedanya kan dengan mereka yang dapat poin kan. Mereka waduh menang, makanya mereka hidup dalam kekhawatiran. Menang atau kalah, menang atau kalah. Aduh, kalau kalah bagaimana? Padahal mereka lupa. Kalaupun mereka menang, mereka tetap kalah gitu. Beda dengan kita. Kalaupun kita kalah, kita tetap menang. Tapi tetap lewat dunia ini
tubuh kita ini yang dimaksudkan itu tetap berperang. Ya, hancur-hancuran enggak apa-apalah. Tapi orang yang sudah mendapatkan poin kemenangan pasti hatinya itu bahagia gitu. Ya, walaupun ada yang masuk rumah sakit karena kakinya ke apa namanya keseleo gitu kan, tapi dia di rumah sakit itu ketawa, "Wah, kita menang ya." Wah, bersorak-sorak. Itulah kehidupan orang Kristen seperti itu. Wow, Mhm. menarik kehidupannya ya. Iya, Kalau tadi kan kita udah bahas nih dalam ayat 13 kan. iya, Sekarang kalau kita lihat tuh dalam ayat 14 tuh kan dikatakan tuh katanya hidup itu di bawah kasih karunia. Berarti hidup kita sekarang ini hidup yang bisa dibilang karena kasih ya? Atau iya. bagaimana itu, Pak? Eee, hidup kasih karunia itu seringkali orang ketika dia berhasil, dia akan bilang, "Ya ini cuma anugerah dari Tuhan." Tapi sebetulnya anugerah dari Tuhan itu bukan hanya karena misalnya dia jadi kaya di dunia ini, lalu dia bilang anugerah dari Tuhan. Seharusnya ketika dia jatuh miskin pun, dia harus katakan, ya ini juga anugerah dari Tuhan. Tapi Gitu. untuk sekarang orang susah Iya, loh, Pak, untuk bilang untuk bilang walaupun ini anugerah dari Tuhan loh. nggak lulus, Iya, anugerah dari iya, Tuhan. Karena dia tidak melihat itu tadi, poin iya. itu. Poin kemenangan yang udah Poin dikasih kemenangan, gitu sudah ya. dikasih. Katakanlah di lapangan itu kan, dia lagi kejar bola, berebut bola gitu, dan dia kalah malah dia terjatuh gitu, terkilir kakinya. Dia nggak boleh bilang bahwa kita, aduh, kenapa jadi begini, kita jadi kalah, aduh, enggak. Dia tetap walaupun sudah jatuh, dia akan katakan, nggak apa-apa, yang penting kita menang. Nah, inilah seterusnya iman dari orang Kristen, yaitu melihat kepada apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena yang poin di atas itu, poin kemenangan itu, itulah yang disebut dengan anugerah dari Tuhan. Itu kan dianugerahkan. Iya. Beda dengan misalnya kalau Persib, ya dia itu adalah apa namanya? Dia cuma dia harus bertanding dari awal untuk kumpul poin. Kalau kita beda, poinnya dikasih dari atas dulu, gitu. Kasih poin dulu, kamu sudah menang ya, sekarang bertanding gitu. Iya sih Pak, tapi kadang untuk kita ya orang-orang Hmm. yang mungkin kalau kita bilang untuk kita mengubah mindset kita itu kadang susah ya Pak. Nah itulah, Heeh. makanya kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan ini adalah kekuatan kasih karunia. Kita omong selalu, tapi kita persempit kasih karunia itu berdasarkan keinginan kita. Kalau kita sembuh dari penyakit, kita bilang, ini karena kemurahan Tuhan. Loh, kalau kamu lagi susah uang, kamu nggak boleh bilang begitu. Ya, seharusnya bilang begitu. Ini kemurahan Tuhan. Lebih baik kita katakan, nggak apa-apa, saya kalah, tetapi saya masih punya kemurahan Tuhan. Karena pada akhirnya saya hidup sebagai orang pemenang. Gitu. Secara rohani, saya di hadapan Tuhan adalah seorang pemenang. Karena saya ini anaknya gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu maksudnya, dibawa kasih karunia. Berbeda barangkali misalnya dengan pemikiran-pemikiran lain, yaitu bahwa eh, katakanlah seperti Immanuel Kant, dia menolak moralitas yang bergantung pada otoritas luar. Tetapi di dalam firman Tuhan ini justru melihat kasih karunia itu justru sebagai sumber kebebasan sejati. Ya, bagi Immanuel Kant, ketaatan pada Allah bisa dianggap heteronom. Bagi Paulus, justru penyerahan kepada Allah itulah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, inilah barangkali yang menjadi poin penting kita. Hidup dalam anugerah Allah itu seperti itu. Tiap saat, tiap waktu, tiap situasi, senang, susah, ingat kita bergumul di dalam dunia ini, berperang, bergumul. Tapi ingat, ujung-ujungnya kita adalah pemenang. Menarik ya. Hmm, Menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman di sini walaupun bisa dibilang saat ini kita masih harus berperang nih di dunia nih karena banyak sekali yang hal-hal yang harus kita lewati, kita alami di dunia ini tetapi kita harus ingat ya seperti yang Pak Yogi bilang tadi walaupun keadaan kita di dunia seperti ini ingat pada akhirnya
kita itu adalah pemenang karena kita udah dikasih poin nih terlebih dahulu sama Tuhan. Kita sebagai penerima pemenang itu. Itulah hidup yang sesungguhnya dalam Roma itu. Mungkin Bapak di sini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton setia kita di sini mengenai hidup yang sesungguhnya. Jangan terfokus pada kekuatan manusia, tetapi kita harus melihat bahwa manusia tanpa penyerahan diri kepada Kristus itu adalah kosong. Karena pertanyaannya, kalau saya dalam pertandingan hidup ini, saya menang, oke, saya barangkali bahagia sedikit. Tapi bagaimana kalau saya kalah? Karena di dalam hidup ini ada menang, ada kalah, ada naik, ada turun. Tapi begitu turun dan ketika kita merasa bahwa kita tidak berdaya, maka kita merasa bahwa kita percuma. Hidup ini tidak ada arti, tidak bermakna. Maka kemudian kita menilai diri kita bahwa kita ini tidak lebih dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Maka kita kemudian sampai kepada stres dan kemudian meningkat menjadi depresi. Lalu pada akhirnya bunuh diri. Nah, kita hanya sekali lewat di dunia ini. Dan kita itu harus menikmati pertarungan yang ada di dunia ini. Bertarung lawan kemiskinan, bertarung melawan penilaian orang, bertarung melawan penyakit, ya kan? Bertarung melawan keterbatasan kita, ya. Barangkali kalau orang sudah mulai bertambah umur, dia merasa kok mulai sakit-sakitan begini, kenapa gitu? Apa enggak boleh sakit? Pertanyaan berikut, apa enggak boleh mati? Pada akhir hidup kita kan kematian juga kan? Semua orang kaya, orang miskin sama semua. Namun bagi orang percaya, kita harus melihat bahwa kematian itu kematian tubuh ya, bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita itu ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita selesai di dunia ini, kita kembali kepada Pencipta. Dan kita di sana sebagai seorang pemenang. Dia menyambut kita sebagai pemain-pemain sepak bola yang sudah berhasil memenangkan pertandingan dan kemudian dia menganugerahkan kepada kita mahkota kemenangan gitu. Nah, oleh karena itu jangan melihat hidup ini terlalu sempit. Hidup yang sesungguhnya dalam Roma pasal 6 ini merupakan kebebasan tanpa kekacauan, merupakan penyerahan diri kepada Tuhan tanpa penindasan, dan perubahan hidup atau transformasi hidup tanpa usaha manusia semata-mata. Di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi hidup yang bermakna itu adalah kehidupan yang bebas. Kebebasan yang sejati hanya ditemukan dalam penyerahan diri kepada Allah. Wow, menarik ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Kita udah sharing-sharing tentang bagaimana sih juga sesungguhnya dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Di sini kita sangat-sangat terberkati ya oleh sharingnya Bapak. Jadi baik Bapak Ibu, biarlah podcast kita kali ini tidak hanya didengar saja ya, tetapi dapat kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana sih hidup yang sesungguhnya itu seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada Pak Yopi atas waktunya hari ini, dan kami tidak lupa juga untuk Bapak Ibu dan penonton setia podcast kita tidak lupa untuk like, subscribe, dan bahkan untuk membagikan podcast ini kepada teman-teman yang lain agar bisa menjadi berkat juga buat yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.